Kali ini kita akan mempelajari jurnal khusus perusahaan dagang, yang mana ini agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan jurnal di perusahaan jasa. Bedanya cuma sedikit, secara konsep hampir sama. Oke, pada siklus akuntansi dagang ini agak berbeda dengan siklus akuntansi jasa karena pencatatan ataupun penjurnalan yang dilakukan pada perusahaan dagang itu ada 5 macam. Jurnal khusus itu ada 4 macam dan jurnal umum itu untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Nah, jurnal-jurnal ini harus ada sumbernya dari bukti transaksi, bukti tunai ataupun bukti kredit. Nah, kita masuk ke penjelasan jurnal khusus saja. Jurnal khusus ini ada 4, di antaranya adalah yang pertama jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Selanjutnya ada jurnal pembelian ataupun purchase journal. Sedangkan yang terakhir adalah jurnal penjualan atau sales journal. Untuk fungsinya, jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala penerimaan kas. Sedangkan jurnal pengeluaran kas hampir mirip dengan penerimaan kas sesuai fungsinya ya. Jurnal ini digunakan untuk mencatat segala bentuk pengeluaran kas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Terus jurnal pembelian atau purchase journal ini digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit, pembelian barang dagang, pembelian perlengkapan, ataupun apapun yang bersifat tidak tunai, ataupun duitnya dikeluarkan di kemudian hari. Oke, habis itu jurnal penjualan, ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi itu adalah 4 macam jurnal khusus yang ada pada perusahaan dagang. Sedangkan jurnal umum, clear, jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Kita langsung praktek aja. Jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian dan penjualan itu seperti apa bentuknya. Oke, kita mulai dari jurnal penerimaan kas terlebih dahulu. Sesuai judulnya ya, jurnal ini digunakan untuk mencatat segala macam penerimaan kas, termasuk terkait transaksi penjualan secara tunai. Untuk contohnya di sini ada 3 tanggal transaksi. 3 tanggal transaksi, tanggal 1 Januari 2024, 3 Januari sama 6 Januari. Nah, di sini semua transaksi yang dicontohkan adalah transaksi penerimaan kas. Kita cek yang pertama, perusahaan Jono Retail menerima uang tunai sebesar 15 juta atas penjualan yang dilakukan kepada Tuan Almer. Nah, di sini ada keterangan menerima uang tunai atas penjualan. Berarti ini adalah transaksi penjualan tunai. Secara jurnal umum pencatatannya adalah debit kas karena uang masuk di perusahaan, berarti kas akan bertambah dicatat pada posisi debit, sedangkan kas masuk gara-gara penjualan secara tunai, otomatis kreditnya diisi penjualan atau pendapatan senilai angka yang sama yaitu 15 juta. Kalau mau memasukkan ke dalam jurnal khusus, kalau jurnal umum berbentuk seperti ini, jurnal khusus berbentuk seperti tabel. Nah, kita cek tanggal 1. Tanggal 1 di sini pembelinya adalah Tuan Almer, sedangkan kas yang dicatat pada posisi debit akan dimutasi ke dalam tabel ini. Kas posisi debit akan diisi 15 juta, sedangkan penjualan pada posisi kredit akan diisi pada kolom penjualan yang kredit juga. Jadi secara makna hampir sama, secara logika hampir sama, cuman bentuknya saja yang berbeda. Kalau jurnal umum itu berbentuk satu baris debit, satu baris kredit, ataupun bisa 2 baris debit, 1 baris kredit, sedangkan jurnal khusus ini berbentuk tabel. Kita langsung ke transaksi selanjutnya, tanggal 3 Januari. Jono Retail menerima cicilan piutang dari PT Dirgantara senilai 10 juta atas transaksi yang dilaksanakan pada bulan Desember. Karena transaksi ini adalah menerima kas atas dasar cicilan piutang, otomatis pada jurnal umum akan dicatat debit kas senilai 10 juta dan kredit piutang senilai 10 juta. Lalu pada jurnal penerimaan kas atau jurnal khusus di perusahaan dagang, bagaimana cara mencatat transaksi ini? Langsung kita masukkan aja tanggal 3 ke kolom tanggal, habis itu konsumennya PT Dirgantara masukin ke akun yang dikreditkan ini, atau ini tulisannya keterangan ataupun apapun lah bebas. Yang jelas ini adalah untuk mencari informasi detail terkait transaksi itu dari siapa atau kepada siapa. Oke, langsung kita lanjut, pindahkan kas yang dicatat pada posisi debit di jurnal umum ini, masukkan ke dalam tabel jurnal khusus kolom kas di posisi debit. Oke, 10 juta kas debit, ini juga 10 juta kas debit. Selanjutnya karena kreditnya ini piutang, otomatis kita cari
kolom piutang yang ada di jurnal penerimaan kas. Oh, ternyata di sini ada piutang kredit 10 juta, di sini juga piutang kredit 10 juta. Jadi seperti itu cara mencatat transaksi pada jurnal khusus, terutama ini jurnal penerimaan kas. Terus transaksi yang terakhir, menerima pelunasan transaksi pada PT Mandra senilai 20 juta atas transaksi yang dilaksanakan pada bulan Januari tanggal 1 tahun 2024 dengan diskon sebesar 10% dari total transaksi. Berarti dari transaksi tersebut si Mandra mendapatkan diskon 10% dari 20 juta. Kita catat pada jurnal umum karena si Mandra mendapat diskon 10% dari 20 juta, otomatis kita menerimanya nggak full 20 juta tapi ada potongan penjualan. Untuk pencatatan di jurnal umum, kas akan mengisi posisi debit senilai 18 juta, sedangkan potongan penjualan ataupun benefit yang diterima Mandra ataupun diskon bagi Mandra itu senilai 2 juta, didapat dari mana 10% kali 20 juta. Jadi memang potongan penjualannya senilai 2 juta dan dicatat pada posisi debit. Terus pada kreditnya akan diisi oleh piutang karena si Mandra melunasi piutang tersebut senilai 20 juta. Jadi total debit 20 juta, total kredit juga 20 juta. Nah, terus untuk memasukkan ke dalam jurnal khusus ini bagaimana? Kita tinggal masukkan aja. Debit kas 8 juta pada tanggal 6. Tanggal 6, konsumennya Mandra, kas diisi oleh angka 18 juta, posisinya di debit. Habis itu ada potongan penjualan debit senilai 2 juta dan kreditnya adalah piutang. Di sini piutang kredit 20 juta. Jadi semua transaksi yang ada di contoh ini sudah berhasil dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas yang mana menggunakan metode periodik. Kalau metode periodik berarti tidak ada persediaan yang ikut campur dalam proses penjurnalan ataupun dalam transaksi penjualan itu tidak ada akun persediaan barang dagang yang diikutkan. Beda dengan metode perpetual. Kalau metode perpetual dia mengikutkan persediaan barang dagang pada setiap proses penjurnalannya. Contohnya seperti ini. Tanggal 1 Januari 2024, Jono Retail dengan contoh yang sama kayak tadi menerima uang tunai sebesar 15 juta atas penjualan yang dilakukan pada Tuan Almer dan diketahui HPP sebesar 10 juta. Untuk jurnal umumnya, kita mencatat 2 kali jurnal. Yang pertama mencatat penjualan dan kas, selanjutnya mencatat HPP dan persediaan barang dagang. Yang pertama kas debit 15 juta dan penjualan kredit 15 juta. Selanjutnya pada baris kedua, HPP debit 10 juta dan persediaan kredit 10 juta. Nah, pada jurnal khusus penerimaan kas yang terkait metode perpetual, sedikit berbeda dengan metode periodik. Yang membedakan adalah ada kolom HPP dan persediaan di sini. Untuk memasukkannya kita tinggal masukkan kas debit 15 juta dan penjualan kredit 15 juta. Setelah itu ada HPP dan persediaan senilai 10 juta. HPP di debit dan persediaan di kredit. Oke, dari sini kita bisa masukkan ke dalam kolom HPP, debit, dan persediaan kredit. Jadi seperti itu saja untuk memasukkan transaksi ke dalam jurnal khusus, terutama penerimaan kas. Jadi inti dari jurnal penerimaan kas adalah pencatatan transaksi terkait kegiatan yang menyebabkan perusahaan itu menerima uang secara tunai. Ini adalah fungsi jurnal penerimaan kas. Kita lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Ini kebalikannya dari penerimaan kas. Kalau pengeluaran kas berarti duit keluar untuk apa? Macam-macam. Bisa membeli barang, bisa membayar listrik dan sebagainya. Yang jelas jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat segala macam pengeluaran kas secara tunai. Contohnya tetap ada 3. Yang pertama, tanggal 1, perusahaan Jono Retail membeli barang dagang membeli dari PT Surya secara tunai senilai 44 juta. Otomatis karena beli, kas berkurang. Dan karena pembelian tersebut menyebabkan aset perusahaan bertambah berupa barang dagangan, otomatis jika menggunakan metode periodik, akunnya yang didebit adalah pembelian. Jadi atas transaksi tanggal 1, jurnal umumnya adalah debit pembelian 44 juta dan kas di kredit 44 juta. Bagaimana cara memasukkan ke dalam jurnal khusus? Kita tinggal masukin aja tanggal 1 sesuai tanggal,
Terus akun yang didebitkan ataupun lawan transaksi kita adalah PT Surya. Habis itu debit pembelian kita masukkan 44 juta ini pada kolom pembelian. Habis itu kreditnya kas kita masukkan 44 juta pada kolom kas di sini. Oke, clear ya. Pembelian debit 44 juta dan kas kredit 44 juta ini logikanya sama persis dengan logika jurnal umum. Cuman kita tinggal masukkan ke dalam kolom-kolom yang sudah disediakan. Lanjut ke transaksi tanggal 3 Januari. Membayar utang dagang atas transaksi yang terjadi pada bulan Desember kepada CVI Isabella sebesar 23 juta. Bayar utang menyebabkan kas keluar di kredit dan utang berkurang di debit. Jadi pencatatan jurnal umumnya adalah debit utang 23 juta dan kredit kas 23 juta. Untuk memasukkan ke dalam jurnal khusus, kita tinggal masukkan tanggalnya sesuai tanggal transaksi. Habis itu lawan transaksinya CVI Isabella, dan karena debitnya utang, kita cari utang di sini. Utang dagang debit berarti kita membayar utang, membayarnya pakai apa? Pakai kas. Kas mengisi posisi kredit 23 juta. Jadi seperti itu saja sih, gampang. Lanjut ke transaksi yang terakhir, tanggal 6 melunasi transaksi pembelian barang dagang yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2024 kepada PT Rahwana senilai 10 juta dengan syarat 5/10 N30. Kita cek di sini. Pembeliannya tanggal 2, sedangkan syarat pembeliannya itu 5/10. Berarti jika dilunasi tanggal 6, si perusahaan Jono masih menerima potongan. Masih menerima potongan karena dia masih dalam masa diskon, yaitu 10 hari. Tanggal 2 ke tanggal 6 itu hanya 4 hari pasca transaksi, sedangkan periode diskonnya itu 10 hari pasca transaksi. Jadi clear, transaksi tanggal 6 ini si Jono Retail dia mendapatkan potongan. Untuk menjurnalnya seperti apa? Karena transaksinya itu senilai 10 juta, otomatis utang yang didebit senilai 10 juta. Habis itu kasnya yang dibayarkan itu bukan 10 juta, melainkan 9.500.000 karena ada potongan senilai 5% dari 10 juta. 5% kali 10 juta ketemunya 500.000. Jadi diskon pembelian atau potongan pembelian yang diterima Jono itu senilai 500.000. Jadi debit 10 juta, kredit juga 10 juta. Ini adalah jurnal umumnya. Terus memasukkan ke dalam jurnal khususnya gimana? Kita tinggal masukkan tanggal ke kolom tanggal, terus lawan transaksi ke dalam akun yang didebitkan. Terus habis itu karena ini adalah bukan transaksi pembelian, otomatis kita cari kolom lain. Dan karena transaksi ini adalah pembayaran utang, otomatis yang dicatat di posisi debit adalah utang dagang sesuai apa yang sudah di jurnal umum tadi, utang debit 10 juta dan di sini juga utang debit 10 juta. Habis itu karena membayarnya pakai kas senilai 9.500.000, otomatis kolom kas di sini posisinya kredit akan diisi 9.500.000 dan potongan pembelian posisinya kredit juga dia akan mengisi 500. Jadi total debit 10 juta, total kredit juga 10 juta. Jadi seperti ini cara mencatat transaksi pengeluaran kas dalam jurnal khusus, dan total debit sama total kredit ini akan menghasilkan angka yang sama. Debit di sini cuma ada dua, yaitu pembelian dan utang dagang. Total debit adalah 77 juta, sedangkan total kredit di sini cuma ada kas dan potongan pembelian, totalnya juga 77 juta. Ini untuk metode periodik. Kalau metode perpetual lebih simpel dia, karena metode perpetual dengan contoh yang sama. Beda deh. Contohnya agak beda, cuman di sini tidak saya masukkan transaksinya. Cuman cara membacanya seperti ini. Pada tanggal 1 metode perpetual, berarti ini ada transaksi pengeluaran kas terkait pembelian persediaan barang dagang. Jadi sekali lagi metode perpetual itu dia mengikutkan ataupun persediaan barang dagang ini ikut campur dalam setiap transaksi yang menggunakan metode perpetual, terutama pembelian atau penjualan. Nah, di sini karena yang dibeli adalah 26 juta dan membayarnya secara tunai, otomatis kas akan menempati posisi kredit senilai 26 juta. Itu cara membacanya. Terus transaksi yang ketiga, ini ada prive Jono, berarti Jono mengambil uang untuk keperluan pribadi, akun lainnya karena dia tidak ada ataupun tidak tercover dalam akun yang ada di kolom ini, otomatis dia masuk akun lainnya, tapi posisinya debit. Prive memang saldo normalnya di debit senilai 3 juta, berarti apa yang diambil Jono ternyata kas
duitnya diambil Jono untuk keperluan pribadi senilai 3 juta. Terus lanjut transaksi tanggal 6 PT Marwoto. Ini ada transaksi pembayaran utang, tapi si Jono mendapatkan diskon seperti yang terjadi di transaksi tanggal 6 ini. Jadi ada syarat pembelian yang mana Jono itu mendapatkan potongan, tapi potongan di sini bukan seperti periodik. Kalau periodik dia ada akun potongan pembelian, tapi kalau menggunakan metode perpetual dia langsung memotong persediaan. Jadi persediaannya langsung dikreditkan dan kasnya langsung dikreditkan. Jadi debit 10 juta berupa utang dagang dibayar senilai 10 juta dan kreditnya adalah persediaan 200.000 dan kas 9.800.000. Total kredit 10 juta dan total debit 10 juta. Jadi ini adalah bedanya antara metode periodik dan perpetual. Sekali lagi perbedaannya terletak pada persediaan barang dagang. Jika periodik, persediaan barang dagang jarang ikut campur, tapi kalau metode perpetual pasti persediaan pedagang ikut campur jika ada transaksi pembelian maupun penjualan. Oke, lanjut, itu adalah resume cara mengerjakan jurnal pengeluaran kas. Kita lanjut ke jurnal khusus berikutnya, yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat segala macam transaksi penjualan secara kredit atau non tunai. Nah, karena menjual barang secara kredit, otomatis pada jurnal umum akan dicatat kreditnya penjualan, karena memang penjualan atau pendapatan itu saldo normal kredit dan bertambah di kredit. Sedangkan debitnya karena belum menerima uang otomatis akan diisi oleh piutang. Nah, tabel jurnal khususnya di sini lumayan simpel karena cuman ada 2 kolom berbeda, yaitu debit dan kredit. Debit clear diisi oleh piutang dan kredit diisi oleh penjualan. Contoh tanggal 1, si toko ini menjual barang dagangan kepada Johnson, nomor invoice-nya 101 senilai 30 juta. Jadi debit piutang 30 juta, penjualan kredit piutang debit piutang 30 juta, sorry. Terus kredit penjualan 30 juta akan dicatat pada sini. Kolom debit piutang 30 juta dan kolom penjualan kredit 30 juta. Jadi seperti itu. Terus tanggal 3, si Alfonso membeli barang pada Jono. Kalau si Alfonso ini kan customer ya, kalau penjualan berarti sudut pandangnya adalah si penjual atau si Jono Retail itu. Jono Retail menjual barang kepada Alfonso senilai 40 juta secara kredit. Jadi si Alfonso ini belum bayar. Jadi clear, Jono mencatatnya adalah debit piutang 40 juta dan kreditnya penjualan senilai 40 juta. Seperti itu. Terus ya, selanjutnya transaksi yang ketiga tanggal 6, Jono menjual kepada Siti, nomor invoice 103. Menjualnya berapa? Senilai 10 juta. Jadi si Jono mencatat debit piutang 10 juta dan kredit penjualan 10 juta. Jadi total debit dan kredit semuanya menghasilkan angka yang sama, yaitu 80 juta. Ini untuk metode periodik terkait jurnal penjualan. Kalau jurnal penjualan metode perpetual, otomatis dia kolomnya akan bertambah. Sekali lagi perpetual dia ikut menyertakan persediaan barang dagang. Nah, otomatis debit kredit pertama itu hampir sama, piutang dan penjualan sama kayak periodik, cuman ada tambahan jurnal lagi, yaitu debit HPP dan debit persediaan. Contoh sama ini. Tanggal 1 yang beli Johnson juga, nomor invoice 101, piutang dan penjualan sama 30 juta, tapi HPP-nya sudah diketahui senilai 20 juta. Jadi HPP dan persediaan akan mengisi posisi debit dan kredit senilai 20 juta. Jadi barangnya Jono yang dijual kepada Johnson itu, Jono kulaannya 20 juta. Tapi menjual kepada Johnson itu senilai 30 juta. Jadi memang untung dari transaksi Jono yang dijual kepada Johnson. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya Alfonso sama dengan angka yang sama juga dengan transaksi yang ada di periodik. 40 juta jualnya kepada Alfonso, tapi diketahui HPP-nya itu senilai 30 juta. Jadi 40 juta dicatat pada penjualan dan piutang, sedangkan 30 juta itu dicatat pada persediaan dan HPP. Oke, clear? Akunnya posisinya debit atau kredit sudah ada di sini. Terus yang terakhir menjual kepada Siti,
sama, menjualnya 10 juta dan belum dibayar, tapi diketahui HPP dari barang yang dijual kepada Siti adalah 5 juta. Jadi si Jono untung 5 juta atas transaksi yang dijual kepada Siti. Oke, seperti itu, debit kredit semuanya menghasilkan angka yang sama. Itu adalah bedanya. Jurnal penjualan jika menggunakan metode periodik dan metode perpetual. Metode terakhir. Jurnal yang terakhir adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat segala macam pembelian secara kredit atau non-tunai. Ini hampir simple lah, kayak jurnal penjualan, karena cukup 2 akun saja yang dicatat, yaitu debit pembelian dan kredit utang dagang jika menggunakan periodik. Kalau menggunakan metode perpetual, sekali lagi persediaan yang ambil panggungnya. Jadi bukan pembelian tapi persediaan barang dagang. Oke, contoh tanggal 1. Si Jono membeli barang dagangan dari Tuan Apollo tapi belum dibayar, syaratnya 2/10 N15. Nominal yang dibeli ataupun barang yang dibeli Jono dari Tuan Apollo itu senilai berapa? Yaitu 10 juta. Jadi Jono mengakui adanya utang dagang senilai 10 juta kepada Apollo, dan Jono juga mencatat adanya pembelian, dicatat pada posisi debit senilai 10 juta atas barang yang dibeli dari Apollo. Terus tanggal 3 Januari, si Jono membeli barang dagangan dari Megawati. Syaratnya adalah EOM atau end of month atau akhir bulan. Jadi barang yang dibeli Megawati itu berapa? Senilai 40 juta. Jadi dari transaksi ini, utang dagang Jono itu bertambah 40 juta dan barang dagangan Jono berupa pembelian bertambah senilai 40 juta. Jadi seperti itu. Lanjut transaksi tanggal 6, Jono membeli barang dagangan dari Murphy, syaratnya adalah 4/10 N30 senilai berapa? 30 juta. Jadi debit pembelian 30 juta dan kredit utang dagang 30 juta. Jadi seperti itu saja mencatat transaksi pembelian pada jurnal khusus metode periodik. Kalau metode perpetual, bedanya hanya ada di debitnya, yaitu menggunakan persediaan. Secara contoh sama, yang berbeda hanya di sini. Metode periodik dia menggunakan pembelian, sedangkan metode perpetual dia menggunakan persediaan. Secara pencatatan sama, secara logika penjurnalan juga sama. Jadi ini adalah ringkasan bagaimana cara mencatat transaksi perusahaan dagang via jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Sedangkan untuk mencatat transaksi pada jurnal umum, ini akan dijelaskan pada video yang berbeda, sekaligus contoh soal ataupun latihan soal yang bakalan kita gunakan untuk mempraktekkan mengerjakan transaksi jurnal khusus dan jurnal umum pada perusahaan dagang. Oke, sekian penjelasan terkait jurnal khusus perusahaan dagang. Terima kasih.